bukan bayi di palungan. Yesus akan datang kembali sebagai Raja perkasa. Kalau Yesus datang sekarang, saudara mau ketemu dia sebagai anak domba atau singa Yehuda? Karena selama ini kita terbiasa dengan satu sisi. Kita dengar bahwa Yesus baik, Yesus penuh kasih. Dia menerima kita apa adanya. Itu memang betul, saudara, tapi tidak lengkap. Bayangkan gini, saudara kenal seseorang dari foto bayinya. Lucu, gemes, lemah, gak berdaya. Dan sesudah itu dia bertumbuh menjadi seorang guru yang baik. Lalu tiba-tiba Anda lihat foto terbarunya. Dia jadi jenderal perang, naik kuda putih, bajunya berlumuran darah, bawa pedang dan matanya menyala-nyala seperti api. Saudara mungkin bertanya, apakah ini orang yang sama? Yes, itu Yesus. Alkitab tuh tidak pernah menyembunyikan sisi ini dari kita. Di Yesaya, Zakaria, dan kitab Wahyu, Allah tuh sengaja membuka tabir ini buat kita. Biar kita nggak salah kaprah. Biar kita nggak memperlakukan Raja perkasa ini seperti teman ngopi yang bisa kita atur jadwalnya. Saya ajak saudara jalan pelan-pelan ya. Saya akan membawa saudara dari satu nubuatan ke nubuatan yang lainnya. Kita mulai dari Yesaya 63 ya, ayat yang pertama. Siapa dia yang datang dari Edom, yang datang dari Bosra, dengan baju yang merah, dia yang bersemarak dengan pakaiannya, yang melangkah dengan kekuatannya yang besar. Saudara perhatikan ini lokasinya di Edom, Bosra. Ini daerah musuh ya, musuh bebuyutannya bangsa Israel. Dari sanalah dia muncul. Dan perhatikan pakaiannya, merah menyala. Bukan warna merah kebesaran atau warna merah kemegahan. Tapi merah akibat pertumpahan darah. Nabi Yesaya nanya, siapa ini? Jawabannya bisa bikin kita merinding. Akulah yang menjanjikan keadilan dan yang berkuasa untuk menyelamatkan. Haleluya. Di Alkitab versi lain ini disebut dengan kata perkasa. Dan kata perkasa ini dalam bahasa Ibrani disebut Gibor. Pahlawan perang, raja yang turun sendiri ke medan pertempuran. Lalu Yesaya nanya lagi di ayat yang kedua, mengapa pakaianmu semerah itu dan bajumu seperti baju pengirik buah anggur? Siap-siap saudara. Jawabannya ini berat. Ayat yang ketiga menulis begini. Aku seorang dirilah yang melakukan pengirikan. Dan dari antara umatku tidak ada yang menemani aku. Aku telah mengirik bangsa-bangsa dalam murkaku. Dan aku telah menginjak-injak mereka dalam kehangatan amarahku. Semburan darah mereka memercik ke bajuku. Dan seluruh pakaianku telah cemar. Saudara, ini penting banget. Yesus tuh gak bawa pasukan buat bantu dia bertempur. Dia sendirian. Kenapa sih? Karena gini saudara, tidak ada satupun makhluk ciptaannya yang cukup kudus untuk ikut dalam penghakiman Allah yang sempurna ini. Event ini, panggung ini cuma buat Yesus seorang diri. Dan jubahnya merah bukan karena dia doyan membunuh, tapi karena dia sangat serius menangani dosa. Sampai sini mungkin saudara bertanya ya, kalau Yesus begitu dahsyat, kenapa dunia masih begini? Kenapa dia belum datang? Itu pertanyaan yang bagus. Jawabannya, karena kesabarannya adalah anugerah. Saya bacakan 2 Petrus 3 ayat yang ke-9 ya. Tertulis begini, Tuhan tidak lambat, tapi sabar. Karena ia menghendaki supaya semua orang bertobat. Haleluya. Tapi jangan salah sangka saudara, kesabaran ini bukan kelalaian. Ini tuh ruang buat Anda bertemu dengan Yesus. Kalau hari ini
saudara dan saya masih bisa bernafas, itu bukan karena kita baik, saudara, tapi karena Tuhan masih kasih kita kesempatan. Amin, saudara. Dan satu lagi, di Yesaya 6:3 tadi dia berkata, aku sendiri yang akan melakukan pengirikan. Ini tuh mengingatkan kita pada Yohanes 5 ayat yang ke-22 ya. Bapa tidak menghakimi siapapun, tapi telah menyerahkan seluruh penghakiman kepada anak. Jadi Yesus yang kita kenal sebagai anak domba itu, dia juga hakim yang akan membuat jubahnya jadi merah. Sekarang kita pindah ke Zakaria ya. Zakaria 12 ayat yang ketiga tertulis begini. Maka pada waktu itu aku akan membuat Yerusalem menjadi batu untuk diangkat bagi segala bangsa. Siapa yang mengangkatnya pastilah mendapat luka parah. Segala bangsa di bumi akan berkumpul melawannya. Segala bangsa mengepung kota Yerusalem, saudara. Nggak ada jalan keluar, nggak ada bantuan juga dari luar, dan situasinya makin serem. Zakaria 13 ayat 8 menulis begini, maka di seluruh negeri 2/3 daripadanya akan dilenyapkan, mati binasa. Tapi 1/3 daripadanya akan tinggal hidup. Bayangkan saudara, 2/3-nya mati dan hanya tersisa 1/3-nya saja yang ada. Ini bukan hukuman sembarangan, ini tuh puncak pemberontakan manusia. Berabad-abad manusia menolak Yesus, dan sekarang dia berkata, lo jual, gua beli. Kalian mau perang, aku akan berperang. Nah, kita perhatikan yang sepertiga ini, saudara. Mereka tuh selamat bukan karena mereka jago perang, mereka selamat karena Allah menyisakan mereka. Ayat yang ke-9 berkata begini, aku akan menaruh yang 1/3 itu dalam api dan akan memurnikan mereka seperti orang memurnikan perak. Aku akan menguji mereka seperti orang menguji emas. Mereka akan memanggil namaku dan aku akan menjawab mereka. Aku akan berkata, mereka adalah umatku, dan mereka akan menjawab, Tuhan adalah Allahku. Jadi di tengah pengepungan yang paling gelap, di situ mereka akhirnya berteriak. Dan mereka berteriak bukan karena mereka baik, mereka bisa berteriak karena Allah lebih dulu menyisakan mereka. Ini tuh anugerah dalam bentuk yang paling keras. Allah tuh menghajar supaya kita berteriak. Allah mengizinkan kita terdesak supaya kita tahu bahwa kita tuh tidak bisa selamat tanpa Dia. Dan ketika mereka berteriak, ketika nggak ada harapan lagi dari manusia, dari langit jawaban itu datang. Ini yang akan membawa kita ke nubuatan yang ketiga, saudara. Kita geser ke Yohanes di Pulau Patmos ya. Dia melihat langit terbuka. Bukan cuaca yang cerah, tapi tabir antara dunia roh dan dunia fisik disingkapkan. Wahyu 19 mulai ayat yang ke-11 dituliskan begini. Lalu aku melihat sorga terbuka, sesungguhnya ada seekor kuda putih. Penunggangnya ini nggak bisa disamakan dengan siapapun di bumi. Matanya seperti nyala api, di kepalanya banyak mahkota, dan nama-nama yang disebut setia. Karena semua janjinya digenapi. Benar, karena penghakiman nggak pernah keliru. Firman Allah, karena dengan satu perkataan langit dan bumi diciptakan. Dengan satu perkataan juga kejahatan akan diakhiri. Nah, ada satu nama lagi, hanya tertulis di jubahnya. Yohanes nggak kasih tahu, hanya dia sendiri yang tahu. Ini tuh pengajaran penting di zaman yang serba ingin tahu ini, saudara. Kita hidup di era orang merasa punya hak untuk tahu segalanya. Ada Google di saku, AI, Wikipedia juga di genggaman. Tapi Alkitab berkata ada rahasia yang tetap menjadi rahasia. Kita nggak perlu tahu semua detail tentang akhir zaman. Kita cuma perlu tahu satu hal, siapa yang akan datang nanti. Dan
Wahyu 19 sudah jelas mengatakan dia raja segala raja, tuan dari segala tuan. Setelah semua kemuliaan surgawi, dia akhirnya mendarat, saudara. Zakaria 14 ayatnya yang keempat menuliskan begini, pada waktu itu kakinya akan berdiri di atas bukit Zaitun yang di timur Yerusalem. Ini tuh bukit yang sama, bukit di mana Yesus naik ke surga. Saat itu dua malaikat berkata, Yesus akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik. Kaki yang sama, bukit yang sama, bukan roh, bukan simbol. Yesus yang sungguh-sungguh manusia dan Yesus yang sungguh-sungguh Allah. Dan ketika kakinya menyentuh bukit itu, bukit Zaitun terbelah dua, lembah besar terbentuk. Musuh-musuh yang menyerang Yerusalem hancur. Ayat yang ke-12 menuliskan begini, daging mereka meleleh sementara mereka masih berdiri. Ini bukan perang biasa, saudara. Ini bukan kekerasan manusia karena kehilangan kendali. Ini tuh penghukuman langsung dari Allah. Tapi jangan berhenti di ayat yang ke-12 saja, saudara. Ayat yang ke-8 menuliskan pada hari itu akan mengalir air kehidupan dari Yerusalem. Dan air ini nggak berhenti, dia ke timur dan ke barat. Bukan air biasa. Ini air yang disebutkan dari Yeskiel 47 yang menyembuhkan segala sesuatu yang disentuhnya. Ini air dari Wahyu pasal 22. Yang mengingatkan kita bahwa di akhir semua penghukuman ada kesembuhan. Amin, saudara. Ini adalah narasi besar Alkitab ya. Murka itu nyata, tapi itu bukan tujuan akhir. Tujuan akhirnya adalah air kehidupan, pohon kehidupan, dan wajah Allah yang bisa dilihat langsung. Nah, 3 hal yang harus kita perhatikan betul. Yang pertama, jangan pernah menganggap enteng dosa, saudara. Dosa yang mungkin saudara anggap kecil, itu yang membuat jubahnya jadi merah. Yang kedua, jangan pernah putus asa saat terjepit. Karena di saat yang paling gelap, Allah sedang menyisakan umatnya supaya mereka berteriak. Yang ketiga, jangan pernah berdamai dengan dunia ini. Ini bukan rumah terakhir kita, saudara. Bukit Zaitun sudah ditentukan. Air kehidupan sudah disediakan. Raja perkasa itu sudah diambang pintu. Sebagai penutup saya bacakan Wahyu 22 ayat yang ke-20. Ia yang memberi kesaksian tentang semuanya ini berfirman, ya, aku datang segera. Amin. Datanglah Tuhan Yesus. Bukan karena kita kepingin celaka, tapi karena kita rindu air kehidupan. Kita rindu melihat wajahnya. Kita rindu dunia yang tidak lagi dikuasai oleh dosa. Saudara, kalau Anda belum berdamai dengan Raja Perkasa ini, hari ini masih ada waktu. Besok belum tentu. Segeralah bertobat. Tuhan Yesus memberkati saudara.